individu. Kalau itu negara, karena kriminal itu individu, bukan state life. Tugas negara adalah membuat pengadilan itu. Undang-undang kita memandangkan bahwa Republik Indonesia, pemerintah negara Republik Indonesia seperti dibilang dari bisa oleh yang saya juga mengadili, membuat pengadilan di Indonesia, pengadilan Indonesia. Ini istilahnya jadi tanya memang seharusnya dibilang pengadilan terhadap kejahatan di crimes against humanity atau kejahatan Indonesia. Konkretnya begitu. Bisa dibikin di sini, bisa internasional. Tapi seharusnya kalau undang-undang luar, ya harus disedangkan di sini karena ada undang-undangnya. Ada prosesnya juga. Komnas HAM melakukan penyelidikan. Komnas HAM sudah melakukan penyelidikan atau belum? Tidak salah. Tidak diteruskan menjadi penyidikan. Nah, ini satu problem tersendiri. Tapi ketika didirikan satu pengadilan, maka yang diadili adalah individu. Pengadilan pidana tidak pernah mengadili negara. Saya ingat di awal-awal juga ketika dakwaan ini lagi dibangun sebelum IPT, persiapan IPT, itu juga ada debat yang cukup panjang soal siapa sebetulnya yang mau dituntut oleh IPT. Apakah IPT ini mau menuntut negara Republik Indonesia atau mau menuntut individu yang terlibat dalam rantai komando kejahatan terhadap kemanusiaan. Waktu itu di dalam tuntutan resmi kita memang akhirnya tim jaksa memutuskan untuk menuntut negara Republik Indonesia. Tapi di dalam dakwaannya disebutkan satu demi satu siapa saja individu-individu yang pada saat itu berkuasa dan punya otoritas untuk mengkomisikan kejahatan ini. Tentu individu yang nomor satu adalah Soeharto. Ya. Dan itu disampaikan ketika IPT juga. Jadi bahkan di keputusan hakim pun hakim menyebutkan nama-nama ini siapa yang bertanggung jawab. Kenapa kemudian kita memutuskan negara yang mau kita tuntut? Ini juga kan perbedaan, mungkin tadi Mas Harwi juga menjelaskan perbedaan nature atau sifatnya pengadilan dengan KKR itu kan beda ya. Kalau pengadilan memang dia pada akhirnya harus merujuk kepada individu, siapa yang bertanggung jawab di dalam chain of command itu. Tapi kita memutuskan negara karena kita memiliki optimisme untuk implikasi tuntutan itu terhadap dua hal. Yang pertama adalah pengulangan organisasi. Yang kedua adalah jaminan ketidakberulangan lewat reformasi institusi. Jadi untuk memastikan supaya institusi-institusi negara yang terlibat dalam kejahatan ini direformasi. Itu dalam hal ini kita bicara soal keamanan Indonesia, institusi keamanan di Indonesia. Jadi karena yang bisa melakukan dua hal itu, reparasi korban dan reformasi institusi itu adalah negara sebagai sebuah konsep politik, maka tuntutan kita ditujukan kepada negara Republik Indonesia. Ini selalu menjadi alasan bagi siapapun yang menjadi penguasa negara atau penguasa pemerintah, kepala pemerintahan untuk mengatakan kan kita tidak melakukan apa-apa, itu kan yang lama, yang dulu. Kita kan sekarang tidak melakukan apa-apa. Itu saya pikir alasan apologetik ya, karena ketika kita bicara negara, kita bicara Indonesia sejak 45 diproklamirkan. Siapapun penguasanya pada waktu itu, pemerintahnya pada waktu itu, tentu dia punya kewajiban merepresentasikan negara, karena pemerintah itu adalah bentuk representasi tertinggi dari negara. Contoh yang paling gampang, negara tetangga kita Australia. Kevin Rudd itu, Perdana Menterinya, mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada kelompok Aborigin terhadap penculikan besar-besaran generasi anak-anak kecil Aborigin yang diambil oleh negara untuk diputihkan menjadi orang Australia kulit putih. Pengambilan paksa, penculikan gitu ya. Tapi juga ada dampak implikasi terhadap peminggiran, diskriminasi, bahkan pembunuhan terhadap Aborigin. Itu dilakukan sekitar 250 tahun sebelumnya, 200 tahun sebelumnya.
1800 sekian, dan permintaan maafnya dilakukan tahun 2000-an, 90-an, 2000 ya, tahun 2000. Jadi kelihatan ya, bahkan seorang Kevin Rudd yang tahun ketika kejadian itu 200 tahun yang lalu belum lahir gitu, akhirnya dia secara negarawan mengatakan bahwa iya, saya sebagai representasi negara, sebagai penguasa pemerintahan yang tertinggi, saya menyatakan permintaan maaf kepada masyarakat